Kita Amin. tinggalkan sejenak berita-berita yang menyayat hati, begitu Ustaz, kita ke informasi yang begitu menginspirasi. Ini dari Nusa Tenggara Timur, semenjak jembatan putus, warga desa Numponi harus beraktivitas menyeberangi sungai. Dan untuk menyeberang, warga dibantu oleh para relawan yang bertugas mengangkat barang hingga sepeda motor. Sungai berarus deras ini menjadi jalur alternatif yang kini dipakai warga desa Numponi, Malaka, Nusa Tenggara Timur pasca jembatan di desa mereka rusak. Beberapa warga bahkan nekat memakai sepeda motor untuk menerjang derasnya air. Untunglah ada relawan pemikul motor yang berjasa mengangkut motor warga agar tidak terendam air. Keberadaan mereka pun meringankan beban warga yang membutuhkan. Meski kerap menerima uang sebesar Rp20.000, para relawan juga tetap membantu dengan sukarela tanpa mengutip biaya. Kita tidak menuntut, kita maksudnya saling membantu. Waktu ente mau kasih berapa kita tetap terima, kita kan saling membantu toh. Tapi tiap kali kan kami tidak ada, mereka kalau melanggar ke sebelah atau dari sebelah menyeberang ke sebelah, mereka harus cari kami. Warga berharap jembatan darurat segera dibangun agar mereka bisa beraktivitas normal dan tak selalu menerjang sungai. Jembatan Numponi ambruk akibat diterjang banjir bandang pada April 2021 silam. Hingga kini perbaikan jembatan Numponi itu belum juga terrealisasi. Jeffrey Sudi melaporkan dari Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Ya, Masya Allah, meskipun dalam keadaan sulit, tapi jika kita semua saling membantu, insya Allah keadaan akan terasa lebih baik. Ustaz, sebelumnya di tempat ini juga ada jembatan yang ambruk, namun karena jembatan tersebut itu belum dibangun, beberapa masyarakat justru mendapatkan rezeki dari kesulitan tersebut, karena akhirnya menjadi jasa kuli panggul begitu dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz melihat hal ini, Ustaz? Ya, betul sekali. Saya kira memang ayat Al-Quran yang mungkin saya kira sebagian besar kita sudah hafal ya. Inna ma'al usri yusra, bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Hujan, ketika hujan, itu kemudian kita lupa bawa payung. Lalu kemudian muncul adik-adik yang menawarkan jasa payung mengantar kita ke tempat yang kita tuju. Itu kan kesulitan membuahkan gitu kemudahan bagi pihak yang lain. Dan ini hukum Allah, sunnatullah, atau katakanlah orang mengatakan ini hukum alam. Di mana ada kesulitan itu pasti akan tersedia peluang-peluang kemudahan. Nah, ini termasuk dalam hal yang ini. Hanya yang ingin saya kasih catatan di sini. Syukur tadi kalau kita mendengar dari berita laporan itu tadi teman-teman saudara-saudara kita yang memanggul atau melakukan jasa panggul kendaraan tadi itu tidak mengutip uang ya, jadi semata-mata membantu, kalaupun ada yang memberi itu tidak dipaksa, sukarela. Nah, ini tentu saja sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam berbuat baik dan dalam berbuat ketakwaan. Nah, berbeda halnya ketika umpamanya kita memanfaatkan situasi sulit itu untuk keuntungan kita. Kadang-kadang kan kita temukan ada oknum-oknum yang begitu. Mumpung ini orang lagi kesusahan, saya menyediakan alat transportasi yang bisa mengangkut dari tepi sungai ke tepi berikutnya, lalu saya mengutip dengan harga yang mahal karena dengan pikiran orang itu toh nggak akan bisa nyebrang dari tempat lain, hanya melalui saya. Nah, yang begitu-begitu dilarang. Karena itu berarti kita memanfaatkan kesulitan orang lain untuk keuntungan diri kita sendiri. Tapi kalau bantu seperti tadi, sukarela, kemudian orang yang terbantu merasa senang dan dengan ikhlas dia membayar sekadarnya, itu tentu saja justru terpuji perbuatan yang semacam itu. Dan sekali lagi memang ini semakin menguatkan dan membuat kita semakin yakin akan ayat Al-Quran yang menyatakan inna ma'al usri yusra itu. Bahkan di dalam surat itu kan diulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu benar-benar untuk menguatkan keyakinan pada diri kita bahwa tidak ada sesuatu yang sulit itu kemudian gelap sama sekali, semuanya serba sulit, tidak ada satu peluang pun. Bahkan justru sebaliknya, di balik satu kesulitan, kadang-kadang peluang kebaikannya atau kemudahannya justru 2 kali lebih banyak daripada kesulitan itu sendiri. Terbukti dengan diulangnya kata itu di dalam Al-Quran. Jadi sangat boleh jadi dalam kesulitan tidak adanya jembatan itu, peluang bagi masyarakat untuk memperoleh kebaikan dan keuntungan jauh lebih banyak daripada kalau keadaannya mudah. Itu harus kita yakini hal itu. Tetapi mohon maaf,
ini jangan sampai kemudian dijadikan dalih oleh pihak pemerintah yang berkewajiban membangun jembatan umpamanya, ya sudah toh dengan tidak adanya jembatan masyarakat malah mendapat keuntungan, lalu dibiarkan saja. Enggak, itu kan tanggung jawab juga. Kita sebagai pemerintah di bidang yang terkait transportasi itu atau perhubungan itu tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tanggung jawab kita. Kamu yang bertanggung jawab di situ, kalau memang ada anggarannya, kenapa tidak kita urus, kita tidak bangun, itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Tidak kemudian ini kita jadikan dalih, biar saja mereka begitu, toh masyarakat sudah saling mendapat keuntungan, gitu, dan puas dengan keuntungan itu. Saya kira masing-masing harus kita lihat dari posisinya atau posisinya masing-masing. Gitu saya kira Mbak Pratiwi. Masya Allah, semoga hal-hal kecil membantu sesama warga ini bisa menjadi celah kecil yang kita mulai dari awal gitu untuk memperkuat dan memperkokoh bangsa kita yang besar ini ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Betul Mbak Pratiwi, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustaz Arifin atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk kami dan juga seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pratiwi.